you weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Setelah mengucapkan itu, Jungkook tiba-tiba berdiri lalu menanggalkan jaket hitam yang ia kenakan. YN jadi was-was sendiri. Apa menonton drama pakai acara copot baju segala? YN nampak tertegun. Tanpa terekspos jelas, YN dapat melihat otot-otot kekasihnya tercetak nyata di balik kaos ketat berwarna putih itu. Mendengar jawaban sang kekasih, YN mengaku paham. Detik berikutnya, Jungkook mempersiapkan iPad untuk menonton drama yang telah Jungkook tentukan judulnya beberapa detik yang lalu. Jungkook mengangguk. Dalam hati YN mewajarkan. Kekasihnya ini kan seorang dosen, seorang profesor. Pasti jika mencari tontonan tentunya yang bermanfaat, benar kan? Oh, semoga setelah menonton drama favorit kekasihnya, YN jadi ketularan pintar. Episode 1 mulai terputar. Posisi YN adalah tidur miring, sedangkan Jungkook terlentang. Jujur, meskipun YN sudah miring, rasanya masih sangat sempit. Omong-omong, tubuh Jungkook ternyata besar juga, pikir YN. YN rasanya sampai tidak bisa bernapas lega karena terlalu kesempitan. Jungkook menyadari kekasihnya bergerak kecil karena mungkin tidak nyaman akibat kesempitan. Tapi kurang ajarnya, bukan memberi ruang, justru Jungkook malah menghimpit YN ke arah tembok. Tentu YN semakin tergencet, entahlah kenapa ia sengaja begitu. Mendengar keluh kekasihnya, pria John tersenyum miring. Gadis itu terdiam, mau menolak tapi bingung alasannya. Namun jika diterima, YN takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menyadari raut takut dari wajah si gadis, lantas Jungkook kembali melontarkan kalimat yang menenangkan. Perlahan, YN mulai memposisikan tubuhnya naik ke atas tubuh sang kekasih dengan ragu-ragu pun takut. Kini YN telah mencapai tempat itu. Dengan posisi tubuhnya ia miringkan. Tangan kanan Jungkook memeluk tubuh mungil YN, sedangkan tangan kirinya ia gunakan untuk menyangga iPad. Jungkook menelan ludahnya sendiri saat ada sesuatu yang menyentuh. Dan dengan sengaja,
tangan Jungkook justru semakin mempererat pelukannya, membuat tubuh Yeon kian terhimpit. Melihat sang kekasih memejamkan mata begitu, Yeon kan jadi khawatir. Lagi-lagi batin Jungkook berekspresi. Pria itu menggigit bibir bawahnya sendiri, merasakan pantulan-pantulan benda kenyal yang menimpanya. Sangat terasa, apalagi dirinya hanya mengenakan kaos tipis. Yeon mengikuti perintah. Kedua tangannya ia gunakan memeluk tubuh Jungkook. Hangat sekali. Di satu sisi, Jungkook menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Episode 1 masih wilayah aman. Jungkook kurang begitu memperhatikan drama yang terputar di iPad, sedangkan sang gadis sangat fokus. Bahkan berkali-kali bibir mungilnya memuji tampan aktor yang bernama Song Kang. Oh, sebenarnya gatal sekali. Tangan Jungkook ingin langsung skip menuju menit-menit yang menjadi tujuan utamanya kenapa mengajak kekasihnya nonton drama ini. Sebagai informasi, Nevertheless merupakan drama yang seharusnya dirating 21 ke atas untuk beberapa episode. Usia Yeon seharusnya belum legal sempurna, tapi Jungkook melegalkannya sendiri. Yeon banyak melakukan pergerakan kecil yang membuat napas pria itu tercekat. Contoh kecilnya saja seperti sekarang, di mana lutut Yeon ia gerak-gerakan asal, hingga menyenggol wilayah menara yang bisa saja akan tegak sempurna jika Yeon tidak segera menghentikan aktivitasnya. Batinnya seraya memejamkan mata. Jungkook berusaha mati-matian agar menaranya tidak menjulang. Keringat bercucuran lebat mengaliri pelipisnya. Ya ampun, apa Yeon sengaja ya memainkan lututnya di wilayah itu? Yeon terkejut dengan jawaban Jungkook. Melihat gadisnya terkejut, Jungkook langsung sadar. Maksudnya bukan ke arah apa yang ia pikirkan sepertinya. Ya Tuhan, sepertinya otak Jungkook benar-benar butuh basuhan air. Apa yang diucapkan Yeon terkadang bermakna berbeda jika sudah otaknya yang mendefinisikan. Tangan kanan pria itu mengusap penuh sayang rambut belakang si gadis, memberi kenyamanan. Yeon saat ini mengaku sangat beruntung karena disayang-sayang seperti ini. Diusap rambutnya, dipupuk, terus dikecup-kecup kepalanya. Duh, ini adalah hal ternyaman.
Proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Sehingga saat menggunakan alat itu, tampilan layar ponsel, laptop, atau perangkat lainnya bisa tersorot lebar ke arah tembok. Bahasa sederhananya, bisa menonton dengan tampilan yang lebar seperti di bioskop. Mendengar alat itu, otak Jungkook kembali berlayar kemana-mana lagi. Jika ada alat itu, otomatis ketika menonton scene drama yang berhubungan dengan ranjang akan terlihat semakin jelas dan nyata. Aduh, sepertinya Jungkook besok langsung membeli alat itu untuk ditaruh di kamar Yeon. Yeon jadi tidak enak sendiri. Ia takut dinilai sebagai perempuan matre. Mendadak Jungkook gugup ditanya begitu. Jangan sampai ia ketahuan jika menginapnya di sini karena memang sudah direncanakan, bukan karena tidak sengaja akibat terjebak hujan. Mendengar alasan sang kekasih, Yeon mengaku paham. Jago sekali pokoknya, dosennya itu membuat argumen. Gadis itu terkejut ketika mendapati sebuah adegan yang menurutnya tak patut ditonton. Kedua telapak tangan Yeon menutup matanya sendiri. Jungkook mengelus pelan sisi wajah Yeon, seolah memberi ketenangan jika jangan takut dengan adegan di drama itu. Jungkook lembut sekali saat memberi pengertian. Dengan pelan, bahkan sangat pelan, Jungkook membuka kedua telapak tangan Yeon agar gadisnya berani menonton adegan yang baginya sangatlah romantis itu. Yeon mulai membuka matanya dengan ragu-ragu. Awalnya masih mengintip kecil, tapi lama-lama gadis itu terpengaruh dengan ucapan Jungkook. Adegan sepasang kekasih tengah memadu kasih di atas ranjang berwarna putih. Yeon sampai menelan ludahnya sendiri. Yeon juga menggigit bibir bawahnya sendiri. Entah kenapa pergerakannya menggambarkan pergerakan seorang gadis yang sangat gelisah. Bahkan napasnya kini memburu. Tentu Jungkook dapat merasakan dan memahami jika kekasihnya saat ini sepertinya sedang ingin sesuatu.
Sebagai kekasih yang profesional, ia sangat tahu apa yang dibutuhkan gadisnya saat ini. Saat menonton adegan itu, tangan kanan Jungkook mulai merayap, mengusap punggung si gadis dengan teramat lembut. Begitu tangan itu mendarat, tiba-tiba Yeon terlunjak kaget. Mulutnya tidak mampu menjawab, sedangkan matanya masih fokus dengan layar iPad di depannya. Entahlah, Yeon ingin sekali menutup mata tapi tidak bisa. Seolah-olah ada sosok lain dalam dirinya yang mendorong untuk terus menonton adegan tersebut. You tell me I'm not the same. 내 맘이 널 향하고 있지 않을 수 있어. Ucap Jungkook tepat di telinga kanan si gadis. Jangan lupakan, tangannya telah membuat pergerakan kecil. Di satu sisi, Yeon bukannya menjawab, justru hanya diam dan menelan ludahnya kasar. Kini tangan kiri Jungkook telah meletakkan iPad ke atas nakas. Setelahnya, ia mulai membaringkan si gadis dengan ia berada di atasnya. Jungkook jadi bingung dan panik. Ketika ditanya suka, gadisnya menjawab suka. Tapi anehnya juga menangis. Yeon mengangguk. Detik berikutnya Jungkook membenahi piyama si gadis yang agak berantakan karena ulahnya. Setelah rapi, ia menarik selimut untuk menutupi mereka. Selain itu, Jungkook juga memeluk erat si gadis untuk menyalurkan rasa hangat. Mendengar jawaban itu, Jungkook tersenyum samar. Itu artinya gadisnya tidak marah seperti dugaan. Buktinya masih mau menjawabkan. It's you.